dan sungguh-sungguh rindu dengan firman Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara satu tema, yaitu gagal dalam melihat janji Tuhan dan pergumulan akan semakin panjang. Saudara dengar baik-baik. Saya berharap selama saya khotbah, saudara tidak ada yang bermain HP ya. Saudara dengar, kecuali ada sesuatu yang saudara mau catat dari kebenaran firman Tuhan. Jadi silakan. Saudara dengar baik-baik. Gagal melihat janji Tuhan dan pergumulan semakin panjang. Saudara, ada banyak janji Tuhan, tapi berapa banyak orang bisa mengalami janji Tuhan? Dan yang paling menarik, memang pergumulan kita ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi dalam catatan tertentu, Alkitab kayak sengaja membiarkan sebuah pergumulan itu semakin panjang. Ya, jadi sebenarnya Tuhan berproses untuk hidup kita itu sebenarnya dia punya timing, punya waktu yang tetap tepat. Tapi kadangkala, kenapa saudara bertanya begini, Tuhan, kenapa ya ini pergumulan tidak pernah selesai? Ya, sekali lagi, ada pergumulan tentu ada dalam rencana Tuhan, ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi dalam tanda kutip, kadang-kadang ada yang saudara harus tahu, Tuhan seperti membiarkan makin panjang. Nah, nanti mungkin saudara pikir saya karang, tapi mari kita bangkit berdiri, kita baca Bilangan 32, Bilangan 32 ayat 11 sampai 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, dengan sungguh bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 25 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Perhatikan ini kalimat, saudara. Ini orang Tuhan yang panggil mereka keluar dari Mesir, tapi Alkitab bilang gini, mereka tidak akan melihat apa? Negeri yang dijanjikan atau kujanjikan, dengan terus bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu, dan siapa? Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Terus next, kalau saudara baca selanjutnya, saudara lihat baik-baik di situ, perhatikan baik-baik bahwa apa yang membuat kadang-kadang kita gagal melihat janji Tuhan, dan kenapa sebuah pergumulan kadang-kadang terasa panjang, dan bukan terasa panjang saja, memang panjang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi saudara sudah membaca, saya coba mundur sebentar ke ayat sebelumnya. Saudara lihat ini, perhatikan ini kalimat. Saudara perhatikan ini kalimat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saudara lihat ini, semua lihat di sini. Tidak usah lihat ke lain tempat. Saudara lihat ini. Tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Siapa yang tidak akan lihat ini janji Tuhan? Menurut konteks ini, ayo kita belajar berpikir Alkitabiah. Ini siapa yang tidak akan lihat negeri yang dijanjikan Tuhan? Ini siapa ini dalam konteks ini? Ayo, ya pasti orang Israel. Tapi siapa yang lebih spesifiknya siapa? Hah? Kan sudah jelas itu. Masa kalian tidak bisa baca? Saudara tidak bisa baca di atas itu. Siapa yang tidak bisa masuk? Orang Israel yang berumur 20 tahun. Oh, orang Israel yang berumur berapa? 20 tahun ke atas. Jadi supaya kalian belajar, saudara kita semua belajar untuk berpikir kritis, kontekstual, dan dalam konteks ini saudara perhatikan, tidak semua akan melihat atau tidak akan melihat negeri itu adalah orang-orang yang berumur 25 tahun ke atas. Berarti 25 sampai yang mau dekat dewi, mau dekat mati gitu. Nah, saudara dengar, kenapa mereka tidak dikasih izin? Padahal Tuhan yang panggil mereka dari Mesir, capek-capek keluarkan orang Israel dari Mesir, dan Tuhan janji kalian harus sampai ke tanah Kanaan. Tapi kenapa Tuhan tidak izinkan mereka masuk atau ikut atau mengalami janji Tuhan? Nah, dia pun terjemahan begini, saudara. Kita ini kan dengar firman Tuhan setiap minggu, janji Tuhan setiap minggu, ya. Tapi kenapa ada 1-2 orang atau mungkin segelintir orang yang mengatakan, ya benar, saya alami itu janji Tuhan. Tapi jangan sampai ada di antara kita yang berkata, itu firman Tuhan bagus, tapi kita tidak pernah alami, saya tidak pernah alami. Nah, kalau saudara di titik ini, periksa baik-baik. Nanti kita akan periksa, mengapa ada saudara dan saya yang seperti sulit menerima dan mengalami janji Tuhan. Ya, kembali pada konteks ini, kita langsung, mengapa kadangkala kita gagal
dalam melihat janji Tuhan digenapi, dan mengapa kadang Tuhan izinkan sebuah pergumulan itu panjang, lama sekali. Sekali lagi, jangan salahkan saya atau jangan saudara salah mengerti bahwa memang kadang-kadang ada yang Tuhan izinkan. Tadi saya bilang prosesnya panjang, tapi ada yang dalam tanda kutip. Saudara masih ingat waktu Lazarus mati dalam Yohanes pasal 11? Waktu Lazarus mati, Alkitab bilang apa? Tuhan sengaja tinggal beberapa hari. Pengerti, betul pengerti ya? Jadi kadang-kadang itu Tuhan punya proses. Sebenarnya kan Tuhan bisa datang langsung ke Lazarus bangkit, tapi Alkitab mencatat dia sengaja tinggal di mana dia ada waktu itu. Nah, saudara-saudara, jangan sampai Tuhan bukan tidak mau menggenapi, tapi Tuhan memang sengaja. Kenapa sengaja? Mari kita temukan cepat saja beberapa poin yang saudara lihat. Satu, orang yang tidak akan melihat janji Tuhan tergenapi, orang yang akan lihat sebuah pergumulan yang sebenarnya pendek menjadi panjang, ya. Yang pertama adalah ciri khasnya atau tipe adalah orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, saya mau periksa ayat ini dan dia bilang begini, siapa orang yang ternyata bukan hanya mereka yang 25 tahun ke atas. Dalam pengertian, apa salahnya orang 25 tahun? Apa salahnya orang 25 tahun ke atas? Salahnya mereka bukan di umurnya, tapi salahnya mereka di pertama, mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tadi saya periksa di kamus KBBI Bahasa Indonesia. Sungguh-sungguh itu artinya sesuatu yang dikerjakan dengan benar-benar luar biasa, lalu dikerjakan dengan hati yang penuh, hati yang benar-benar sungguh-sungguh. Itu adalah kesungguhan. Sedangkan ketidaksungguhan adalah bermain-main, tidak menghargai. Itu namanya tidak sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Ayat 11, coba kita perhatikan. Perhatikan semua di sini, perhatikan. Saya berharap kalau saya khotbah jangan keluar masuk ya. Jadi saudara tidak akan mengerti ini Alkitab. Karena bagaimana saudara mau contoh, kalau saudara baru poin 1, saudara keluar, nanti saudara tidak akan ketemu poin ini, saudara tidak mengerti. Tahan sedikitlah, nanti setelah selesai baru saudara keluar. Tapi perhatikan, bahwanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan kalimat ini. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan apa? Sepenuh hati, alias mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara mau dengar khotbah 1000 kali, 2000 kali, 10 juta kali Anda dengar firman Tuhan, Anda akan tetap di titik di mana Anda ada, di mana Anda berada. Anda sama datang ke gereja, sama pulang, sama datang tidak melihat janji Tuhan digenapi, pulang pun tidak. Tahun ini tidak digenapi, tahun depan tidak digenapi. Hari-hari hidup saudara hanya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan syaratnya karena orang itu tidak sungguh-sungguh. Saya tanya saudara, datang ini sungguh-sungguh tidak? Dan saudara dan saya datang mengisi waktu, saudara tidak dapat apa-apa. Makanya tidak heran ada orang bertahun-tahun ikut Tuhan. Maaf ya, hidupnya begitu saja, karakternya begitu saja, ya, tidak sungguh-sungguh, tetap tidak sungguh-sungguh, ya, main-main, tetap main-main, bertahun-tahun ada di gereja, tapi sifatnya, karakternya tetap sama. Kenapa? Yaitu, saya percaya kalau saudara mengalami janji Tuhan, Anda tidak akan main-main dengan Tuhan. Kapan saudara main-main dengan Tuhan, dan kapan kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan? Dalam segala hal. Orang yang sungguh-sungguh, pasti tadi dia bilang apa? Mengerjakan sesuatu itu benar-benar dari hati. Sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh itu akan mengerjakan sesuatu dari mana? Dari hati. Bukan pertama karena terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan karena sesuatu dorongan dari luar, tapi kesungguhan itu biasanya lahir dari hati. Nah, selalu saya bilang, gampang saja menemukan orang tidak sungguh-sungguh. Saya selalu bikin contoh di gereja. Kalau saudara datang melayani terlambat terus, Anda tidak sungguh-sungguh. Anda tidak sungguh-sungguh. Kalau maaf, Anda melayani di sini sebentar nyanyi bagus, sebentar kurang bagus, Anda tidak sungguh-sungguh.
Sebentar main musik bagus, sebentar tidak. Anda tidak sungguh-sungguh. Sebab kalau orang sungguh-sungguh itu dia pun kualitas makin hari makin baik. Amin. Tambahin juga begitu. Kalau kalian mau lihat masa muda kami, kalian yang kalian melayani ini, dibayar oleh Tuhan ke depannya nanti dengan hal-hal yang luar biasa. Mulai dari hari-hari ini jangan main-main. Harus sungguh-sungguh. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Kalau kalian main-main, kalau kita semua main-main, ini bukan saya yang bilang. Mereka yang dilarang masuk ke tanah perjanjian atau apa firman Tuhan yang dijanjikan itu, mereka yang kata Alkitab dengan jelas, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Dia tidak bilang ikut dengan hati saja, dia bilang sepenuh hati. Saudara tahu kata sepenuh? Kita pasti tahu kalau botol itu penuh itu sebenarnya menurut seseorang penuh itu bukan sekedar seperti yang kita punya lihat di minuman, dia tidak penuh sampai atas, tapi katanya penuh yang paling baik itu adalah penuh sampai dia tumpah. Itu adalah dari gambaran dari sebuah kesungguhan, ya. Jadi orang akan bilang dia sungguh-sungguh, itu akan terlihat, maksudnya tumpah dia akan terlihat, gitu. Terlihat dari mana? Dari setiap hari apa yang dia lakukan, baik untuk dirinya, baik untuk Tuhan. Ya kan? Baik untuk diri itu maksudnya begini. Contoh, kalau saudara sungguh-sungguh sekolah, pasti saudara belajar betul-betul. Kalau saudara sungguh-sungguh kerja, pasti saudara tidak main-main waktu bekerja. Ya. Kalau saudara melayani, pasti saudara tidak akan punya kesempatan main-main karena sungguh-sungguh. Kenapa kesungguhan itu diperlukan, saudara? Sebab tanpa kesungguhan secara jasmani kita berbahaya. Saya kasih contoh. Kalau saudara bawa kendaraan tidak sungguh-sungguh, maksudnya konsentrasi sungguh-sungguh, pegang setir sungguh-sungguh, semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, Anda aman di jalan. Tapi coba Anda main-main di jalan dengan kendaraan Anda, maut, minimal kecelakaan. Nah, demikian dengan Tuhan. Sorry, Alkitab mengatakan bukan Tuhan tidak mau menggenapi janjinya, tapi kita yang menghamba janji Tuhan. Caranya adalah kita tidak pernah sungguh-sungguh. Makanya saya kasih ingat, selalu saya kasih ingat di gereja ini. Kalau kalian melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya saat melayani, waktu latihan saja. Kenapa? Saya selalu kadang-kadang saya duduk di situ. Saya mau lihat kalian. Apakah kalian sungguh-sungguh hanya karena ada Bapak Gembala? Atau tidak ada Bapak Gembala, kalian main-main? Kalau kalian hanya begitu, kalian tidak akan lihat janji Tuhan. Dia bilang, saya larang untuk kalian masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu kalau saya terjemahkan begini. Kalau dia janji dalam Yeremia 29 itu tanah perjanjian masa depan, maka kamu tidak akan lihat tanah perjanjian masa depan. Kalau itu bicara berkat misalnya, kamu tidak akan lihat berkat itu. Kenapa? Allah itu Allah yang sungguh-sungguh. Nah, kalau Allah kita sungguh-sungguh, mana mungkin dia bisa menolong, memberkati mereka yang main-main. Allah waktu bukti kesungguhan Tuhan itu, hari ini kita rayakan perjamuan kudus. Dia mati di atas Golgota. Itu bukan main drama. Seperti kita Pumpawe itu main drama. Capek dia minta turun, kau duduk, kau minum kopi, baru naik kapal. Ya kan? Kalau di drama kan begitu kan? Nah, kan? Kalau dia mau jatuh, semua lari pitolog. Saya lihat di video itu, ada Yesus palsu yang disalib itu. Dia mau jatuh itu, dia berteriak, Tuhan, tolong. Semua lari datang tolong. Tapi Yesus tidak begitu. Salib mau jatuh, hantam dia. Saudara nonton di video The Passion itu, dia jatuh. Itu tidak direkayasa. Nah, bagaimana saudara bilang, Tuhan, saya percaya janji ini digenapi kalau Anda main-main dengan Tuhan. Ada amin. Jangan main-main, sungguh-sungguh saja dengan Tuhan. Sebab Tuhan pasti bayar kesungguhan hatimu dengan kesungguhan hatinya untuk bekerja. Saya ulangi, saudara. Ketika Tuhan melihat ada kesungguhan hatimu, maka dia akan bekerja dengan tangannya yang perkasa, sungguh-sungguh atas hidup saudara. Amin. Jadi kalau saudara mau main-main silakan. Tapi kasihan, Anda buang waktu, uang sudah buang uang, Anda sudah buang waktu. Lalu Anda tidak dapat apa-apa.
sia-sia. Yang kedua, saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan next, Desi. Yang kedua, mengapa orang-orang, ke poin kedua. Saudara-saudara, mengapa? Itu satu. Mengapa mereka tidak mendapatkan janji Tuhan itu masuk ke tanah Kanaan? Nah, saya kasih ingat, saudara. Tadi judul kita adalah apa? Sudah lupa kan? Kalau saudara sungguh-sungguh pasti tidak akan ingat. Tadi temanya apa? Ya, kuat sedikit. Kalau saudara saya bingung. Apa tadi temanya? Gagal melihat janji Tuhan digenapi dan pergumulan semakin lama semakin panjang. Saya lupa jelaskan. Saudara tahu berapa jarak antara, saya belum pernah ke Israel ya, tapi saya baca bahwa di dalam bacaan itu dikatakan jarak antara Mesir dan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu kira-kira 800 km sampai 1000 km. Itu sudah mentok. Berapa? 800 sampai 1000 km. Nah, ini kadang-kadang gitu. Saya harap saudara hafal ya. Nanti kalau minggu depan saya tanya kalian jawab. Kita ini kalau begitu kurang hafal ya. Tapi lagu-lagu yang sekarang lagi tenarnya kita hafal. Dulu ada kepang-kepang, sekarang lagu merah-merah. Kita hafal, luar biasa ya. Tapi kalau ini, tapi berapa kilometer? 800. Nah, katanya kalau saudara baca ini, kenapa panjang? Mereka itu jalan dari Mesir yang 800 km ini sampai 1000 ini. Mereka jalan selama 40 tahun. Dengar baik-baik. Berapa? 40 tahun. Nah, ternyata itu Tuhan sengaja kasih mereka taputan. Itu lagu juga bilang tabola balik. Kakak tabola balik, mete tabola balik. Nah, itu kenapa begitu Tuhan kasih taputan? Padahal menurut para ahli, itu bisa ditempuh hanya 25 hari sampai 40 hari. Bisa bayangkan. 40 hari, kita ambil yang paling tinggi, 40 hari. Itu sudah sampai 800 km itu. Itu 40 hari sampai. Tetapi bayangkan bahwa mereka jalan itu butuh 40 km. Kenapa itu terjadi? Tadi saya bilang, bukan saja mereka tidak masuk. Sebenarnya dekat itu hanya 40 hari menjadi 40 tahun. Bukankah Tuhan ulur waktu itu? Nah, kenapa ulur? Yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh. Anda mau terima atau tidak, saudara harus dengar ini. Yang kedua, karena mereka hidup jahat dan berdosa di mata Tuhan. Saudara-saudara dengar, jangan main-main dengan dosa. Dosa hanya membuat janji Tuhan tidak tergenapi. Yang kedua, dia akan ulur. Yang paling menarik adalah kalau saudara baca ini, bukan hanya dia ulur, tapi sampai mati orang-orang ini tidak melihat. Ada orang begitu. Bukannya Tuhan ulur, sampai mati. Tuhan tidak pernah menggenapi janjinya. Saya tanya saudara, mau yang mana? Yang Tuhan tidak tepati, Tuhan ulur, walaupun lambat ulur, atau Tuhan ulur sampai Anda mati? Coba jawab mana Anda mau. Yang satu, Tuhan tidak jawab. Dua, Tuhan jawab tapi Tuhan ulur waktunya. Atau yang ketiga, Tuhan ulur sampai Anda mati. Kita pilih yang mana? The first one, yang pertama. Kita pasti pilih yang pertama. Kalau bisa Tuhan genapi, ya kan? Tapi mari kita lihat, kenapa mereka tidak dapat janji Tuhan? Karena mereka jahat, mereka berdosa. Perhatikan ini kalimat. Dan sekarang kamu bangkit, ganti bapak-bapakmu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang nyala-nyala kepada orang Israel itu. Perhatikan. Biasanya dosa tidak pernah dikerjakan di depan orang. Saya ulangi lagi. Dosa itu tidak pernah dikerjakan di depan banyak orang secara umum. Biasa dosa dilakukan di mana? Di tempat tersembunyi. Minimal kalau bukan tempat tersembunyi, kita sendiri bersembunyi di dalam. Kenapa Tuhan mau supaya
kita tidak boleh hidup berdosa. Pertama, dosa itu menghancurkan hubungan saudara dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Kenapa dosa itu tidak boleh? Karena dosa itu menghancurkan hubungan saudara dengan Tuhan. Itu nomor satu dulu. Jadi tak usah tentang kalau beta kalau berdosa nanti beta tidak diberkati. Itu sekian ratus persen nanti. Tapi yang pertama, dosa menghancurkan hubungan saudara dengan Tuhan. Perhatikan waktu terjadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Alkitab bilang apa? Tuhan suruh mereka keluar dari mana? Dari Taman Eden. Dan di Taman itu apa yang terjadi? Alkitab mengatakan ada malaikat yang memegang pedang supaya mereka tidak boleh masuk kembali ke situ. Apa artinya? Saudara dengar. Kalau saudara buat dosa, saudara bukan merusak hubungan saudara dengan orang tua nomor yang pertama, tapi Anda merusak hubungan Anda dengan Tuhan. Nah, kenapa saya harus singgung ini? Kita saja, kalau suami istri punya hubungan retak, kurang baik saja, biasanya itu berpengaruh pada sikap dari pasangan itu sendiri. Saya selalu bilang, suami istri itu kalau mereka mulai batas salah itu, mama yang sebenarnya gampang, kok hanya masak rebus air saja, gampang itu. Tapi kalau lu bikin tak salah, mama Fati, jangankan rebus air, kasih naik dandang sekedar di atas kompor, dia tidak akan mau. Karena sudah hubungannya rusak. Amin. Ada temanmu yang tiap minggu saudara jemput, nanti beta jemput ke gereja. Tapi sekali saudara melukai dia, saudara mengecewakan dia, jangankan dia mau jemput, menegurmu saja mungkin tidak. Itu lihat hubungan dengan manusia saya kita bisa lihat ya. Apalagi Allah yang kudus. Nah, sekali lagi kalau kita punya rusak hubungan dengan orang, kira-kira saudara bisa minta tolong orang itu tidak? Saya lagi punya hubungan tidak enak sama Irma. Lalu saya bilang, Irma, Kak Irma tolong pimpin pujian. Pasti, saya gengsi, saya ada marah dia. Ya kan? Minimal saya, atau minimal Kak Irma, enak sekali, lo asyik bikin jengkel, beta habis baru mau minta beta melayani, misalnya. Tapi maksud saya begini, lihat hubungan yang kurang harmonis mengakibatkan salah satu tidak akan buat sesuatu bagi orang temannya. Nah, selalu saya bayangkan bagaimana Tuhan mau kasih itu janji berkat masa depan kalau Anda punya hubungan rusak dengan Tuhan. Makanya orang muda dengar, Anda hidup benar bukan karena nanti kalau be buat ini, be bapak tahu, dia marah, be mama tahu dia pukul. Oh, bukan itu. Yang nomor satu ketika Anda buat dosa, Anda punya hubungan putus dengan Tuhan. Kalau Anda punya hubungan dengan putus dengan Tuhan, kembali pada contoh Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa ditempatkan pertama, saya tanya saudara, itu tumbuh-tumbuhan dibuat lebih dahulu atau Adam lebih dahulu dan Hawa? Semua tumbuhan yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu ada lebih dahulu atau Adam dan Hawa lebih dahulu? Kenapa tumbuhan lebih dahulu? Kan manusia belum ada. Itulah Tuhan. Betapa cintanya dia walaupun manusia belum ada. Dia sudah sediakan berkat makanan di Taman Eden. Kalau saudara baca Taman Eden itu enak. Ada sungai. Sungai itu ada apa? Emas, berlian, macam-macam dia batu-batu mahal. Semua. Saya kasih tahu saudara. Lihat. Walau manusia belum ada saja Tuhan sudah kasih itu berkat. Jadi sebenarnya berkat itu sudah ada. Tapi yang membuat akhirnya mereka tidak bisa menikmati semua berkat. Makanan, minuman, semua yang ada di Taman Eden. Satu. Mereka buat hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi bukan berkat tidak cukup dari surga untuk kita. Bukan dia tidak bisa rancang sesuatu yang luar biasa tentang kita. Tapi kita sudah bikin rusak hubungan kita dengan dia. Amin. Saya kasih kata anak muda ya. Terus kalian yang melayani di sini, jaga hidupmu baik-baik. Kalau saudara tidak jaga baik-baik, dengar. Saudara tidak akan lihat janji Tuhan. Orang yang tidak pernah mengalami janji Tuhan, perhatikan. Satu, saudara akan jenuh karena apa tuh omong belum pernah lihat itu. Misalnya tentang kuasa doa. Kalau saudara tidak pernah taat sama Tuhan, lalu saudara tidak mengalami, lama-lama saudara jenuh.
ini janji ini benar tidak ya? Tuhan itu benar tidak ya? Memang kadang-kadang ada lagu bilang, tak selamanya Tuhan jawab. Tapi kalau sepanjang umur muka banyakannya tidak dijawab, saya pikir kita harus bertanya pada Tuhan. Jangan sampai saya adalah bagian dari orang Israel tidak bisa menerima janji Tuhan hanya karena ada dosa. Ada amin. Next. 3. Yang terakhir. Kenapa? Atau siapa yang orang yang tidak akan melihat ya janji Tuhan digenapi? Tapi semakin Tuhan justru tambah kasih panjang lagi. Yaitu mereka yang saya tulis di sini membelakangi Tuhan. Kata membelakangi Tuhan nanti saya jelaskan, tapi mari kita perhatikan ayat 15. Next. Tapi perhatikan, teman-teman semua kita perhatikan. Jika kamu membelakangi dia, siapa dia? Tuhan. Maka, kata maka berarti dampak, impact atau apa? Akibat dari jika kamu balik membelakangi Tuhan, yaitu apa? Maka kamu akan, perhatikan ini kalimat, lebih lama dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Jadi perhatikan, sebenarnya tadi saya bilang 40 hari sampai ya. Jadi kayak begini, ini saya jalan dari titik dekat minuman ini, sebenarnya 40 hari itu misalnya di tempat tisu ini, 40 hari saya sampai saya bisa ambil tisu ini. Nah, tapi karena kita membelakangi Tuhan, maka Alkitab berkata karena kita berdosa, karena yang pertama tadi apa lagi? Nah, yang pertama apa lagi? Karena tidak sungguh-sungguh, Tuhan putar, jadi pergi, Tuhan bilang perlu ke organ dulu. Oke. Sudah? Oke. Ke keyboard sana, ya. Nanti lu ke sana tempat persembahan. Oh, sudah? Oke. Sudah sampai di bab. Oke. Lu kembali ke sana lagi. Ke apa namanya? Ke AC sana. Terus putar-putar, sebenarnya kan kita langkah hanya ke sini saja. Tapi Tuhan bawa putar kita, kira-kira di bahasa sederhana begitu. Artinya begini, sebenarnya misalnya begini, Tuhan bilang, sudahlah 2028 misalnya, ini contoh. 2028 nanti Anda dapat kerja, misalnya. Tuhan bilang, soalnya sungguh-sungguh, apa lagi? Soalnya sungguh-sungguh, hidup jahat, sekarang belakangi aku. Putar dia, nanti dia 2045. Saya dengar ada pegawai, tes, apa dia bernama kemarin, P3K. Itu teman kakak saya. Saudara tahu, dia kerja honor dari dia muda, ya memang dia masuk agak sudah umur, sampai dia mau ke pensiun. Jadi pas dia terima SK P3K, langsung dia mati. Saya dengar itu, saya bilang, kakak betul, iya. Dia terima, beberapa hari dia mati, Bapak. Nah itu jangan sampai kita begitu. Kita belum nikmati ini janji Tuhan. Akhirnya dapat juga. Pas dapat, ya mati. Mau kau begitu kan? Tuhan, saya rindu bisa menikah. Pas menikah besoknya, kita dengar berita, headline-nya jelas. Pasangan muda baru saja menikah, besoknya suaminya meninggal. Saya tidak mau. Tidak ada kata amin. Ya saudara, jika kamu berbalik, bukan saya bilang, saudara perhatikan, jika kamu berbalik, betul ya, membelakangi diri, maka kamu akan lebih lama lagi. Nah, jadi kalau saudara doa-doa, semakin lama tanya Tuhan sampai sih ada 3 ini. Tidak sungguh-sungguh, main-main dengan dosa, lalu apa? Ya? Membelakangi Tuhan. Apa arti membelakangi Tuhan? Saudara pernah bicara dengan anak saudara? Sini mama mau nasihat dulu. Baru dia dengar mama mau nasihat, langsung dia jalan. Itu namanya membelakangi. Kira-kira kalau ada anak begitu, pas saudara omong, dia belakang, mau ngomong. Kira-kira saudara bilang apa sama dia?
balik tambah anak. Mama tambah sayang lu. Atau saudara marah, lu kata kurang aja sih. Berani sekali lu belakangi gitu. Lu kalau orang tua pemilu, lu kasih lupungkan dok, maka lu dapat fadok. Mengerti ya? Kalau lu kasih kandok, dapat fadok. Tahu artinya fadok? Fadok itu hantam. Ya. Saudara manusia saja. Kalau kita bicara dia malah belakang, kita tersinggung. Amin. Amin. Nah bayangkan kalau saudara membelakangi Tuhan, itu artinya apa? Ya tentu kita tidak bisa membelakangi Tuhan secara fisik. Kan Tuhan hadir di mana-mana kan. Kalau saya masih saudara bisa belakang, saya balik belakang, saudara sudah ada di belakang saya. Tapi Tuhan kan hadir di mana saudara begini, dia ada di sini. Saudara begini, dia ada di sini. Tapi yang dimaksud membelakangi ini hanya kiasan, artinya tidak hormat Tuhan. Hanya tidak hormat Tuhan. Jangankan tidak sungguh-sungguh, jangankan berdosa, tidak hormat saja dia bilang, janjiku kamu tidak masuk. Nah, sekarang saudara pilih, masih mau membelakangi Tuhan. Nah, saya minta maaf. Saudara-saudara yang melayani, kenapa sih saudara di depan? Kita saja, biasanya saya tanya saudara, biasa orang di depan itu biasa disebut sebagai orang apa? Orang terhormat. Itu. Nah, lalu saudara bilang, Bapak, saya juga mau di depan. Tapi tempat duduk terbatas, masih kita baku panggung di atas gereja. Tapi mau saya begini, saudara dengar. Saya mau ajak begini, saudara. Biasanya orang-orang yang duduk di depan di sebuah acara pesta, acara resmi, itu orang-orang yang diberi penghormatan. Kenapa diberi penghormatan? Karena pasti orang-orang ini adalah sahabat baiknya orang yang mengundang, betul? Tapi kenapa orang itu disuruh duduk di depan? Sederhana. Karena si yang pemilik acara juga menghormati dia. Saya ini kan kemarin diundang Kapolda, ganti Kapolda baru. Saya siapa? Gereja kecil anak begini. Tapi karena saya punya hubungan baik dengan Kapolda, saya diundang. Dan yang membuat saya bangga adalah, itu Kapolda itu kan biasa dia duduk di depan. Saya duduk di tengah. Saya dalam hati manusia ya. Kapolda saya pernah ke gereja saya. Kalau dia dengar tidak paham. Saya bilang, kenapa dia tidak datang di saya? Kan dia keliling pergi pengusaha, DPR, wali kota, dia pergi. Saya tunggu di situ. Saudara-saudara tiba-tiba dia bergerak datang. Satu-satu, tinggal satu meja. Tapi dia tidak datang saya juga. Itu orang ambil foto di situ. Saya dalam hati, kurang ajar sekali. Tapi saya tahu bahwa dia pasti akan lihat saya. Dan ketika dia lihat begini, langsung dia datang. Saudara tahu, saya bangga luar biasa. Karena yang lain pergi cari dia, saya duduk. Lalu dia bilang Kapolda baru, ini pendeta yang saya pernah pelayan di sini. Mari Pak, kita foto. Orang lain minta foto saya. Pak, kita langsung mereka berdiri di belakang saya dalam hati. Luar biasa ya. Biasanya Kapolda di depan saya, Kapolda belakang. Lalu ada satu pengusaha, pengusaha kaya di ini kota. Saya baru lihat, pengusaha di belakang saya. Biasanya pengusaha di muka saya, tapi ini hari dia di belakang saya. Mau saya begini, saudara. Kapolda tidak balik belakang saja, saya dalam tanda kutip, saya tersinggung. Waktu dia balik muka di saya rasa terhormat sekali. Saya kasih tahu saudara, itu dalam hati saya bangga. Akhirnya waktu saya mau pulang, biasanya kalau acara begitu, saya pulang saja. Tapi karena dia sudah hormati saya, saudara, saya cari dia. Saya jabat tangan, saya peluk dia, saya peluk, saya doakan dia. Saya bilang, Bapak, Kapolda, Bapak akan pergi ke tugas yang baru. Tapi saya berdoa, saya sempat bisik, Tuhan akan pakai Bapak luar biasa. Lihat, ketika dia menghormati saya, dia dapat doanya saya. Mengerti ya? Nah, bayangkan ketika kamu menghormati Tuhan. Bukan hanya saudara dapat doanya Tuhan, kan dia juga bersyafaat di sana. Tapi kita dapat apa semua yang ada di tangan Tuhan. Tapi dimulai dengan belajar menghormati Tuhan. Nah, tadi saya bilang, bagaimana kalian bilang kalian hormat?
Saya hormati Kapolda itu sebabnya tempat masih kosong. Saya tunggu duduk di situ. Pertama itu alasannya, ya saudara tahu kan kalau kita terlambat itu jauh dari meja makan. Tapi bukan itu maksud saya. Pertama karena saya hormat ini orang. Saya datang lebih dahulu. Amin. Ada di sini kok yang masuk kelas. Guru masuk setengah jam baru saudara masuk. Pagi Pak. Dengan pagi Pak. Kira-kira bagaimana? Jadi guru masuk, dosen masuk setengah jam baru saudara masuk. Lenggang dengan masih masuk tangan saya. Pagi Pak. Saudara belum pagi Pak, dia bilang kau di luar. Saya betul tidak? Biasanya kita masuk sebelum dosen datang, sebelum guru datang. Jadi saya tanya saudara hormat Tuhan tidak? Kalau saudara hormat Tuhan, tidak bisa Tuhan tunggu kita yang tunggu Tuhan. Kayaknya aminnya perlahan. Kalau orang hormat Tuhan pasti aminnya keras. Oh berarti masih setengah, belum hormat Tuhan. Kalau Anda hormat Tuhan, pasti Anda melakukan sesuatu yang terbaik. Amin. Bella bilang amin. Puji Tuhan. Bella, kalau lu sungguh-sungguh ingat dan semua, tamburin bukan saya kenal saudara main. Sambil goyang-goyang tangan, tidak. Kan itu saya tahu saya ada makna semua kan. Misalnya kan ada waktu aku sembah Tuhan misalnya, tangannya ke atas. Masa sungguh sembah Tuhan begini? Kan tidak mungkin. Semua punya makna. Karena itu lakukan dengan benar-benar hati yang penuh penghormatan. Ada amin. Nyanyi di sini, menyembah di sini, harus hormat Tuhan. Di sini bukan tempat bermain. Walaupun bukan tempat bermain, saudara jangan hanya tegang terus. Saya juga tidak mau. Saya boleh tegang-tegang begini, tapi ada waktu ya saya senyum. Apa usah Bapak bilang sungguh-sungguh. Udah. Tuhan mau cintanya semuanya. Nah, kita juga bingung, kamu sungguh-sungguh atau kamu robot kan? Tapi mau saya kesungguhan itu jangan ketawa. Kesungguhan itu pasti rendah. Saudara dengar nih. Kalau orang sungguh-sungguh, dia melakukan apa saja untuk orang yang dia cintai. Betul tidak? Kalau saudara hormati orang, saya masih ingat waktu saya masih SD, saya hormati guru-guru saya, sangat hormati. Di samping hormati dia karena memang dia guru, tapi dia juga menakutkan. Tapi yang ketiga, kalau lu tidak cari muka dan dia kan nilai juga, lu tidak naik kelas. Maka saudara-saudara tahu, itu zaman dahulu guru-guru itu mereka dapat beras jatah. Kalau saudara tahu SD di belakang rumah saya namanya SD 3. Guru-guru kami punya rumah kebanyakan di jalan nangka. Dulu belum ada ojek. Dulu jarang ada sepeda. Motor juga 1-2. Jadi kalau guru bilang begini, kakak, itu jadi panggil kakak. Ya. Bisa angkat beras, diantar ke mama. Mama guru pun rumah di Lasikode. Saudara tahu Lasikode? SPN itu. Dari Batu naik itu gunung jalan nangka. Tapi karena hormat guru, ya. Enggak itu karena itu guru. Saya punya teman itu kasihan anak alor. Setiap kali namanya Joni pada lagi. Tapi sekarang dia jadi orang luar biasa. Orang itu disuruh, Joni ya angkat beras. Saya bayangkan itu saudara-saudara tahu bahwa dulu di belakang SD kami itu di kolam kami itu juga ada bukit. Jadi naik itu bukit saya bisa lihat seperti dia pikul salib dari Yesus, seperti Yesus ke Golgota. Nah bayangkan dia naik itu, kalau saudara di belakang Stadion Merdeka itu kan naik ke atas itu, tahu ya? Itu kan ada tanjak. Itu dia naik di situ sampai SPN. Sudah itu dia kasih turun itu, dia turun lagi karena rumahnya ada di Stadion Merdeka. Setiap bulan dia saja hormat. Nah saya kasih tahu saudara, harusnya kalau Anda hormat Tuhan tidak ada rasa berat di hati saudara. Saya tutup. Bapak Ibu tahu, kemarin jam 7 saya dengan Mama Gembala pergi berdoa untuk seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, jam 7 malam. Di Siloam,
setelah kami berdoa ternyata malamnya sekitar jam 12.30 malam dia meninggal. Saya dalam keadaan siap khotbah lalu telepon teman saya, kamu datang karena saya dekat sama keluarga ini dengan pendeta ini. Maka saya pergi dan setelah saya berdoa selesai, saudara tahu dengar baik-baik. Jam itulah saya dipanggil. Saya lelah sebenarnya. Lalu saya pikir biasanya 2 jam orang kasih mandi, suntik dan sebagainya. Saya pikir biar 2 jam ini saya siap firman Tuhan. Kira-kira sampai jam 3. Jam 3 saya pergi melayat sampai jam 5. Jam 5 saya kembali. Jadi saya tidak tidur. Saya ada di rumah sakit Siloam, tunggu hampir 1 jam sampai detik ini. Maksudnya saya pulang, saya istirahat sebentar. Sebenarnya lelah. Tapi karena saya belajar hormat Tuhan. Karena saya tahu bukan karena berkat semata. Karena dia sudah hormat saya lebih dahulu. Saya bisa jadi hamba Tuhan karena Tuhan menghormati saya. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara hormat Tuhan, Tuhan hormati saudara. Kalau Tuhan hormati saudara, apa yang tidak bisa dia kerjakan untuk saudara? Pasti dia kerjakan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati, kasih tepuk tangan.